Kita mulai aja. Nah, kita sudah ada di part terakhir dari TOEFL, yaitu di reading. Kemarin kita sudah belajar tentang pertama ada listening, terus kedua ada structure, yang terakhir ada reading. Nah, di reading ini teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bareng ya. Oke, kita langsung aja kayaknya. Nah, oke, ini kita langsung pelajari di sini. Ini ada. Hai sahabat Ben Pinter, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan masih semangat belajar bareng Ben Pinter. Video kali ini dan juga referensi TOEFL lain yang soal TOEFL reading ini ada 50 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 55 menit. Ya, ini pertama ya teman-teman. Jadi hal pertama yang harus kalian perhatikan bahwa ini akan selesai dalam waktu 55 menit. Dan kalau paper base, tentu kalian kalau ujian biasanya pakai kayak kita ujian akhir nasional. Ada bulet-buletnya gitu kan. Nah, itu plus ngarsinya semuanya udah 55 menit. Artinya per soal ya sekitar 1 menit lah. Ya, jadi satu soal itu 1 menit. Oke, jadi baca teksnya dan juga jawab soalnya sekitar 1 menit. Nah, ini yang biasanya menjadi tantangan dari yang test taker atau sedang ikut tes TOEFL itu. Jadi kita saat ujian TOEFL tidak hanya dituntut untuk bisa menjawab dengan benar, tetapi juga dengan cepat. Benar aja nggak cukup, karena kalau hanya benar nanti bisa jadi benar, mungkin benar semua 10, tapi waktunya habis. Gitu. Jadi memang harus benar dan cepat. Tantangannya adalah di sana. Oke, jadi biasanya teman-teman nanti kalian harus pakai strategi kayak skimming sama scanning. Udah tahu kan ya? Belum? Oke, jadi nanti kita belajar juga lah kalau masih belum tahu. Ada teknik itu scanning, ada skimming misalkan, biar kita membacanya lebih cepat, tidak urut gitu. Biasanya terdiri dari 5 teks atau bacaan. Jadi usahakan satu teks atau bacaan tidak lebih dari 10 menit. Ya itu ya. Jadi kita belajar cepatnya ya. Jadi kalau kita satu teks paling maksimal 10. Oke, maksimal 10 menit kalau 5 teks. Kemudian masing-masing bacaan terdiri dari 200 sampai 450 kata dan 7 sampai 12 pertanyaan. Oke, ya lumayan ya. 200 sampai 450 kata, sehingga teman-teman ini pasti ada challenge bagi kalian yang vocabnya minim. Gitu. Lumayan ya, kalau misalkan kita ambil yang maksimal sampai 450 kata atau 350 kata, maka kita tidak harus tahu semua masing-masing katanya, tapi kalau nggak tahu sama sekali pasti juga nggak bisa jawab. Oke, yang terpenting kita harus tahu keyword-keyword atau kata kunci yang ada di teks itu, sehingga itu akan menjadi hint atau apa ya, kayak pertanda inilah jawabannya kayak gitu. Nanti mungkin kita bisa bahas keyword-keyword seperti apa juga. Nah, jadi ini kita baca 200 sampai 450 kata plus pertanyaan 7 sampai 12 pertanyaan, dan harus sudah selesai jawabannya dalam waktu 10 menit ya. Oke, makanya kalau saya biasanya ngajar TOEFL ke ya orang yang belajar TOEFL ya, baik itu profesional atau mahasiswa atau siswa. Nah, saya pasti pertama saya sarankan kalau soal reading itu benar dulu. Ya, kalian belajar cara jawab benar dulu. Gimana cara jawab benar? Setelah bisa jawab benar, maka kita pakai timer. Nah, dalam waktu misalkan satu teks itu 10 menit dengan 7 sampai 12 pertanyaan, kita selesai nggak? Dan tingkat benernya berapa? Baru, baru kita lihat statistiknya. Ini juga berlaku dulu ya. Saya sampai sekarang sebenarnya, saya juga ngajar biasanya anak-anak yang mau masuk kedokteran itu. Itu saya biasanya minta itu dibenerin dulu jawabnya, setelah itu di timer ya. Oke, dalam waktu sekian kalian sudah benar berapa? Nah, dari tes 1 sampai tes terakhir statistiknya berapa? Nah, ini
untuk memastikan kita cukup bagus dan target kita selesai. Nah, teman-teman, bagi kalian yang ingin punya skor 500 aja sebenarnya, asalkan listeningnya sudah 30, terus structure-nya 30, reading 30 itu cukup. Ya, tidak harus benar semua sih. Kalau benar semua malah lebih bagus. Tapi artinya minimal kalian benar 30. Itu sudah, insya Allah sudah aman, sudah dapat 500. 30, 30, 30. Oke, jadi kalian punya kesempatan untuk salah 50 soal nggak apa-apa di TOEFL ya, dari 120 soal, 140 soal. Oke, dari 140 soal itu kalian salah 50, is oke. Oke, masih lulus lah. Oh, bukan lulus ya. Target kita kan targetan kan. Kalau target minimalnya 500, insya Allah itu sudah bisa ya. 30, 30, 30. Biasanya sekitar 10 pertanyaan per bacaan. Setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan jika sahabat pengen dapat skor TOEFL maksimal. Yang pertama, pengetahuan kosakata atau vocabulary. Oke, ini mutlak ya. Oke, karena ya reading ya tentang kosakata ya. Jadi makanya, dan challenge-nya teman-teman, kalau makanya saya gini sarankan, kalau kalian mau ambil tes TOEFL, sebaiknya juga latihannya banyak di tes TOEFL. Ya, teks-teks tentang TOEFL. Karena bisa jadi kita misalkan sering baca, saya suka baca novel, itu good, ya itu bagus. Tetapi terkadang terms yang digunakan itu berbeda. Kadang istilah yang bukan istilah ya, teks-teks yang digunakan tentang sains, tentang sosial, tentang ya itulah kadang-kadang isu waktu itu ya. Jadi lebih baik saya sarankan langsung aja baca teks-teks yang TOEFL banyak ya, buku-buku TOEFL, Toberen dan lain-lain. Kalian bisa bisa cari, atau kalian bisa cari di internet ya, reading text TOEFL online exercise atau free online exercise, itu banyak banget yang bisa kalian pelajari. Ini penting karena soal reading juga terkait pemahaman bacaan, di mana salah satu faktor yang menentukan adalah penguasaan kosakata. Yang kedua, pengetahuan tentang jenis pertanyaan dan cara menjawabnya. Oke, nah ini saya bilang, saat kita membaca pertanyaan itu kita akan tahu, oh ini bakal kita pakai skimming atau scanning istilahnya. Jadi nanti kita harus biasanya yang disarankan adalah baca pertanyaan dulu, baru kita baca teksnya. Oke, untuk apa? Untuk mempercepat. Ya, ini untuk menghemat waktu. Atau TOEFL Reading Skills. Nanti akan saya bahas jenis-jenis pertanyaan yang biasanya muncul dalam soal TOEFL, dan juga tips atau strategi dalam menjawabnya. Supaya tidak terlalu panjang, tidak semua jenis pertanyaan saya bahas di video ini. Yang ketiga, time management atau timing. Baik, Ya, ini ya, saya bilang tadi ya. Ya, bener aja nggak cukup. Harus cepat, bener dan cepat. sebelum maupun saat mengerjakan reading, supaya bisa menghemat waktu dan memaksimalkan kesempatan yang ada. Yang keempat, concentration atau konsentrasi. Ini juga penting karena reading ini merupakan section ketiga. Pertama listening, kedua structure and written expression, dan ketiga reading. Jadi kalau sampai kehilangan konsentrasi atau fokus, maka kita akan sulit mendapatkan skor TOEFL tinggi, apalagi tembus skor TOEFL 600. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai, biar nggak ada informasi. Ya, ini ya, 4 aspek yang sangat penting dalam reading. Pertama adalah vocabulary, kosakata. Habis itu tentang tadi ya, identifikasi pertanyaan. Terus time management sama concentration. Tentu ini bukan apa-apa, karena ini part terakhir teman-teman. Jadi kalian udah lelah-lelahnya ini. Part udah kena listening itu masih agak fresh-freshnya ya, masih oke sebenarnya. Structure itu biasanya mumet. Karena kayak matematika ya, structure itu agak mumet, apalagi di written expression kalian suruh nyari kesalahan ya. Kan beda ya, nyari kesalahan orang sama nyari kesalahan struktur gitu. Oke, jadi lebih susah gitu. Jadi itu mungkin agak berat. Nah, walaupun kalian banyak kosakatanya itu terancam juga karena konsentrasi biasanya agak turun. Nah, makanya ini penting ya untuk mulai melatih konsentrasi. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan memang mau tes TOEFL, apalagi tes TOEFL yang IBT misalkan yang 3 jutaan kan, Eman kan sekali tes 3 juta gitu. Saya sarankan untuk
ketika latihan kalian harus latihan sekitar ya itu sekali latihan atau sekali coba mengerjakan soal itu samakan minimal dengan jam TOEFL, yaitu kalau total kan ada listening itu anggap sekitar 40 sampai 50, anggap 50 menit, satunya 55, 105 sama 25 menit, 130 menit lah. Ya, jadi 2 jam 10 menit atau 2 jam seperempat lah. Kalian latihan belajar kayak gitu biar nanti mungkin pelan-pelan ya. Mungkin pertama 1 jam, lanjut 1,5 jam, 2 jam, sampai nanti kalian kuat konsentrasi selama 2,5 jam gitu. Jadi kalau 2,5 jam udah konsentrasinya oke, insya Allah kuat ya. Jadi karena kan kadang bisa sprint tetapi pas ini mulai down gitu. Kayak misalkan di kelas ini lah, tadi masih fresh, masih habis doa ya. Oke, mungkin ya 10 menit lagi udah mulai nggak konsentrasi. Oke. Ya, pastiin harus konsentrasi terus. Penting yang kalian lewatkan. Tips dan strategi TOEFL pertama tentang pengetahuan kosakata atau vocabulary. Pengetahuan kosakata atau vocabulary yang baik merupakan salah satu kunci meningkatkan skor TOEFL reading. Pastikan sahabat menambah pengetahuan kosakata setiap hari. Cara terbaik meningkatkan kemampuan sahabat adalah dengan membaca teks berbahasa Inggris sesering mungkin. Read, read, and read. Oke, jadi ini tips yang ini ya, yang paling sering disarankan yaitu baca, baca, baca. Oke, kalau saya dulu itu sampai awal-awal belajar bahasa Inggris ya sampai sekotor itu ya reading. Kalau dulu ya mungkin, kalau sekarang kan bisa pakai Word, pakai note gitu ya. Jadi terus saya dulu sampai juga bikin punya note kecil itu untuk yang nggak tahu saya salin gitu. Saya tulis tiap hari. Saya dulu pakai teknik tulis sih. Rada konvensional karena dulu ya nggak sebagus itu teknologi. Tapi biasanya ambil kertas bekas ya. Biasanya saya ambil kertas bekas, saya lipat gitu. Biar hemat ya. Oke, biasanya saya lipat untuk jadi 4, nggak begini ya. Oke, jadi saya lipat jadi 4 untuk membuat kosakata. Apa yang saya lakukan adalah, kalau dulu ya, oke, saya lipat jadi 4, oke, untuk menambah vocab. Tapi ini konvensional, nggak bagus. Tapi saya lakukan dulu ya. Ini works buat saya. Karena dengan kayak gini saya lebih banyak ingat, karena nulis lebih ingat ya. Terus setelah saya nulis, saya juga tahu cara nulis. Kadang saya takut, kadang kita bisa baca tapi tulisnya salah. Nah biasanya teman-teman, saya biasanya tulis di sini kalau misalkan tergantung, kalau mau belajar speaking saya tulis bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris. Tapi kalau kayak gini ya, tes ya, reading kan kita butuh maknanya doang. Nah saya biasanya tulis bahasa Inggris, misalkan kita nggak tahu anxiety, kita tulis di sini bahasa Inggrisnya. Oke, anxiety, terus setelah itu setelah kita tulis anxiety di sini, terus kita tulis maknanya apa, kekhawatiran. Nah setelah itu saya ini banyak list-listnya kosakata di bawah, nanti saya tutup di sini. Kan kalau nunggu teman untuk ngecek kita kan kadang teman kita sibuk gitu ya, atau pacarnya sibuk gitu. Apalagi saya dulu di pesantren nggak punya pacar ya, jadi nggak bisa gitu kan. Oke, sama cowok beli ya, jadi oke, jadi saya ini sendiri gitu kan, saya latihan sendiri. Nah jadi itu cukup praktis sih buat saya, sehingga ini bahasa Inggris saya tutup untuk ngecek saya bisa. Ini kan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia di sini, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah setelah itu misalkan ke kekhawatiran, kecemasan. Oke. Nah setelah itu, ini kan udah listnya saya tutup, berarti saya nggak tahu loh ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa. Nah saya tinggal tulis di sini, nanti dicek udah benar atau belum, dan seterusnya. Nah ini sangat efektif teman-teman. Saya dulu saat pertama belajar bahasa Inggris dengan teknik kayak gini, sama saya bawa juga habis sholat atau mau beli nasi gitu, saya hafalin minimal 2 atau 3 perjalanan gitu. Itu sehari saya bisa 50 sampai 100 kosakata. Jadi kalau misalkan kita sebulan itu ada 3.000-an, ya 1.500 lah minimal kalau 50 kata per hari. It works sih, ya, karena ditulis ulang, tulis ulang. Dan kalau sebenarnya kalian kalau benar, kuncinya vocab sebenarnya, bahkan di speaking ya. Walaupun grammarnya jelek ya, kalau vocabnya masih oke ya oke lah gitu kan. Masih bisa dipahami orang. Jadi saya dulu belajar bahasa Inggris selama 2 bulan, itu udah ada boleh saya bisa ngomong udah. Karena saya udah punya kosakata sekitar 5.000-an. Nah 5.000 kosakata itu udah cukup untuk ngomong-ngomong. Ya 5.000 kosakata itu cukup. Jadi sebenarnya kalian belajar kalau memang intens ya, benar-benar diniatin gitu. Ya setiap hari 50 ya.
Satu semester harusnya pinter, saya bilang satu semester harusnya pinter gitu. Kalau benar-benar kita konsisten tiap hari 50 gitu, ditargetin aja. Karena saya dulu satu bulan setengah lah, 1 bulan setengah itu sudah bisa. Ada basic lah, walaupun nggak expert ngomong kayak sekarang, tapi dulu sudah gitu. Nah, memang teman-teman ini agak kayak ya konvensional sekali ya. Tetapi ini works gitu kan bagi saya. Awalnya gini, yang penting awalnya kalian minimal punya 5.000 lah kosakata yang udah kalian hafal. Setelah itu kalian nggak harus hafal lagi, cukup baca, dengerin, itu akan nambah dikit-dikit sendiri. Ya, jadi kalian yang penting pecah telur sampai 5.000 aja dulu. Setelah itu kalian, saya dulu ya itu awalnya saya ngafalin, sekarang nggak lagi. Saya kan tinggal dengerin video misalkan, apa ini nggak tahu ya, tinggal ingat lagu itu tinggal nambah-nambah sendiri. Tapi basic harus ada gitu, harus ada pondasinya gitu. Tuh, jadi karena kalau kita misalkan belum punya 5.000 misalkan kosakata di otak kita gitu, itu dengerin TED Talk misalkan atau dengerin seminar gitu, kayak mungkin kemarin ada konferensi gitu, kalian kok masih masih nengok-nengok gitu, masih nggak bisa gitu. Ya, jadi minimal ada 5.000 sampai 10.000, habis itu udah nanti akan jalan sendiri. Karena kalau kita udah punya 10.000 misalkan atau 5.000 lah minimal, itu bisa konek-konekin gitu. Mungkin ada yang nggak tahu, tapi kan bisa ya misalkan ada kata-kata bahasa Indonesia eh, dengan hadirnya dirimu hidupku bahagia. Ya, misalkan kita nggak tahu nih dengan hadirnya dirimu ya, yang penting hidupku bahagia udah cukup gitu kan. Ya, dengan hidupku bahagia itu cukup gitu, dua kata itu artinya kalau walaupun ada banyak nih sentence ya, misalkan kayak tadi ya ada 450 kata misalkan, nah kita kalau udah tahu 200 aja itu pasti bisa jawab gitu, kemungkinan besar udah bisa jawab karena bisa konek-konekin kan gitu. Nah jadi minimal harus ngepush dulu, em, ini apa, ngepush dulu, bikin kayak gini misalkan atau kalian tulis di notebook gitu. Saya dulu bawa notebook itu dihafalin tiap hari. Kalau setelah saya lulus saya punya HP, saya ditaruh di wallpaper karena kita buka HP sering kan, jadi saya taruh di wallpaper. Ya, ya kan pakai pakai ini kan bisa pakai PowerPoint juga bisa kan jadi picture gitu, ya udahlah gitu, atau ditulis ditulis di kertas, di foto cekrek jadi wallpaper, karena tiap buka itu jadi kita tahu ya. Kalau kalau wallpapernya ayang kalian ya terbayang-bayang ayangnya doang. Ya jadi itu ya tips and trick yang pernah saya jalani dan mungkin kalian bisa terapkan nanti. Bisa dengan membaca buku, majalah, jurnal, novel, surat kabar, dan materi bacaan dalam soal-soal TOEFL Read. Ya banyak opsi ya sebenarnya. Cuma kalau saya sarankan kalau memang mau tes TOEFL ambil ini. Biar apa? Biar vocab yang kalian pelajari itu ini. Ya, relate ya. Karena vocabnya beda biasanya. Reading. Bisa juga melalui media online maupun offline, ataupun yang berbentuk e-book. Intinya, perbanyaklah bacaan teks berbahasa Inggris. Mulailah dari jenis teks yang sahabat sukai atau mudah dipahami. Seiring berjalannya waktu, banyak kosakata yang akan sahabat kuasai. Tidak hanya dari segi makna, tapi juga dari segi penggunaan. Memperbanyak bacaan juga akan melatih intuisi kita dalam memahami struktur kalimat bahasa Inggris. Ini juga akan sangat berguna ketika kita mengerjakan section 2, Structure and Written Expression. Selain dengan banyak membaca, kita juga bisa meningkatkan kemampuan kosakata dengan belajar tentang prefixes, awalan, suffixes, akhiran, dan root words, kata asal. Nah ini ya penting ya. Jadi saya bilang tadi ya, jadi minimal kita tahu kayak 5.000 root word ya atau kata dasar. Kata dasarnya itu kita 5.000. Nanti itu kan ada kayak misalkan possible jadi impossible, impossibility kayak gitu-gitu. Ya, jadi nanti ada prefix atau awalan, ada suffix ya, ada akhiran juga. Misalnya kata unemployment. Ini terdiri dari 3 bagian. Un ini prefix atau awalan. Men ini suffix atau akhiran. Dan employ ini root words atau kata asal. Root words bisa satu atau lebih. Misalnya kata midterm. Ini terdiri dari 2 root words. Mid
yang bermakna middle atau tengah, dan term yang bermakna semester. Jadi midterm bisa diterjemahkan tengah semester. Perlu juga sahabat memperbanyak kosakata verbs dan adjective. Karena sebagian besar soal TOEFL terkait vocabulary, ini biasanya verbs, kata kerja, atau adjectives, kata sifat. Tips kedua, berkaitan dengan pengetahuan tentang jenis pertanyaan dan cara menjawabnya, atau TOEFL reading skills. Setidaknya ada 5 kategori soal dalam reading section. Main idea or topic, detail, reference, vocabulary, dan overall review questions. Pertanyaan tentang main idea or topic atau gagasan utama bacaan ini biasanya menggunakan keywords seperti main idea, primarily about, topic, dan sejenisnya. Misalnya pertanyaan pada bacaan ini. What is the topic of this passage? Silakan dibaca. Kelihatan? Oh, oke. Atau kecil? Iya. Nanti sambil ini ya. Kita menjawabnya, lihat kalimat awal paragraf. Kalau paragraf lebih dari satu, kita baca dulu kalimat awal masing-masing paragraf, dan kemudian baru kita simpulkan main idea-nya. Main idea dalam soal TOEFL reading biasanya terletak di kalimat awal paragraf. Meskipun sebenarnya, main idea juga bisa di akhir paragraf atau bahkan tersirat dalam bacaan. Tetapi dalam soal TOEFL, biasanya letak main idea itu di kalimat awal paragraf. Kita lihat pada kalimat awal paragraf ini, ada philosophy of John Dewey, distinction, intelligence, dan reasoning. Kita bisa menyimpulkan dari sini, kalau teks ini berkaitan dengan karya John Dewey di bidang filsafat, tentang perbedaan antara intelligence, kecerdasan, dan reasoning. Yang mana jawabannya? Pura-pura mikir. Oke. Ya, jawabannya yang oke. 1 menit loh maksimal. Oke, jawabannya yang Penalaran. Yang mana? B. B. Oh, yakin? Distinction made by John Dewey. Apa yang dibedakan? Waduh, ya kita dengerin aja ya pembahasannya ya. Padahal udah di ini ya, udah di garis bawah. Pilihan E salah karena hanya membahas intelligence saja. Ini too specific, terlalu khusus. Pilihan B, distinctions made by John Dewey, ini too general, terlalu umum. Ini juga salah. Yang dibedakan Kemudian apa? pilihan C, Dewey's ideas on the ability to reason, ini too specific, karena hanya mewakili reasoning. Pilihan yang benar adalah yang D, how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Ini membahas perbedaan antara intelligence dan reasoning dalam karya Dewey. Jadi, main idea itu tidak boleh terlalu spesifik seperti pilihan E dan C, juga tidak boleh terlalu umum seperti pada pilihan B. Main idea itu harus bisa mewakili keseluruhan paragraf atau teks. Kategori kedua,
Pertanyaan terkait detail informasi dalam teks atau bacaan. Oke, tentang main idea ada pertanyaan? Atau sudah paham? Belum paham? Apa yang belum? Oke, main idea itu ide pokok, ya. Main idea itu ide Tidak pokok. boleh terlalu umum. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sama ya. Ide pokok. Nah intinya gini, eh, ide pokok itu kayak bungkus. Ya, gini lah. Ya. Ide pokok itu kayak bungkus. Jadi ide pokok ini ada yang cover semuanya, botolnya ini. Oke, jadi semua harus tercakup di situ. Nggak boleh juga terlalu general. Di luar botol ini nggak boleh dibahas gitu. Nggak boleh terlalu spesifik juga, yang mungkin setengah botolnya doang, tapi harus semuanya tercover. Jadi caranya gini, ini saya sendiri sih nemu temuan saya sendiri ya. Kalau saya menjawab soal main idea, opsi-opsinya saya tanyakan. Oke, misalkan di Intelligence of John Dewey, apakah keseluruhan teks membahas tentang Intelligence of John Dewey? Oh, ada yang lain ternyata. Ada apa? Ada reasoning. Oh, berarti ada yang tidak tercover. Jadi saya kalau misalkan jawab B tadi, distinctions made by Dewey. Apakah semua membahas tentang perbedaan dibuat oleh John Dewey? Perbedaan apa? Gitu kan masih ada yang janggal kan? Gitu. Yang tiga misal, Dewey's idea on the ability to reason. Ide atau gagasan dari si Dewis ini ya tentang kemampuan untuk membuat alasan. Nah, ini sini ada intelligence-nya gimana gitu kan. Nah, yang terakhir ini sudah ini how intelligence differ from reasoning. Oke, perbedaan di sini ada kata distinction. Nah, ini yang saya bilang ini teman-teman. Saya bilang keyword. Istilah saya sering saya pakai kalau ngajar ya untuk reading ini adalah kata kunci. Nah, dari keyword itu biasanya kita hanya diminta atau yang kita perlukan adalah mengetahui juga sinonim atau antonim. Nah, distinct itu sama kayak differ, berbeda, membedakan. Distinction, difference, ya perbedaan. Jadi kita tinggal cari. Ini perbedaan, inti keywordnya adalah perbedaan antara intelligence dan juga oke, jadi kita cari apa? Differ antara intelligence dan reasoning. Kayak gitu ya konsep menjawabnya. Oke, hopefully sudah. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan tentang main idea? Udah cukup? Oke. Umum seperti pada pilihan B. Main idea itu harus bisa mewakili keseluruhan paragraf atau teks. Kategori kedua, pertanyaan terkait detail informasi dalam teks atau bacaan. Pertanyaan terkait detail ada dua jenis. Directly answer questions. Saya singkat direct answer. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya langsung bisa ditemukan di bacaan. Dan indirectly answered questions, saya singkat indirect answer, ini adalah pertanyaan yang jawabannya tidak langsung kita temukan di bacaan. Artinya, kita perlu menyimpulkan dari detail informasi yang ada dalam bacaan. Detail yang pertama, direct answer. Ini ada dua jenis. Pertama, stated details, berarti jawaban dinyatakan di bacaan secara langsung. Biasanya menggunakan kata kunci seperti according to, stated, indicate, true, dan sejenisnya. Kedua, unstated. Untuk unstated details, ada kalanya jawaban tidak dinyatakan, not stated, tidak disebutkan, not mentioned, atau tidak benar menurut bacaan, not true. Biasanya menggunakan kata kunci seperti not stated, not mentioned, except, dan sejenisnya. Oke, familiar dengan soal-soal seperti ini? Familiar ya? Mulai pusing? Oh, mulai. Oke, mulai pusing. Ya, jadi memang di details itu ada yang direct langsung, artinya direct itu ada di teksnya. Kita bisa langsung plug ada di situ ya statementnya. Oke, ada yang indirect. Kenapa dibilang indirect? Karena jawabannya nggak ada di teks. Nggak tersurat ya, tersirat aja ya. Oke, kalau direct itu tersirat, tersurat ya. Sorry, kalau ini tersurat ya. Kalau unstated. Jadi intinya kalau stated itu ada di teks ya. Jadi kita gampang nyocokin ini informasinya. Kalau yang indirect atau unstated ini ya, itu biasanya kita harus mikir, oh ya ini nggak ada gitu. Ini nggak dimension. Atau misalkan not true ya, nggak benar.
Yang benar-benar ada teks, yang nggak benar kan nggak disebutin. Nah, ini yang nggak benar. Itu yang disebut unstated. Mari kita lihat contoh untuk stated details dulu. Di sini pertanyaannya adalah, the passage indicates that Jamestown. Cara menjawab pertanyaan tentang details seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu keyword pertanyaan. Di sini keywordnya indicate dan Jamestown. Indicate ini nunjukin kalau pertanyaan ini terkait detail. Dan Jamestown ini keyword yang harus kita cari untuk menemukan jawaban pertanyaan ini. Kedua, kalau sudah ketemu keywordnya, langsung kita cari dengan cepat di bacaan. Di sini kita temukan ada di baris keempat. Biasanya, jawaban tidak akan jauh dari keyword pertanyaan yang sudah kita temukan dalam bacaan. Oke, get it ya? Saya bilang tadi apa? Keyword. Ini yang membuat kalian bisa berhemat kosakata. Artinya kalau kita kosakata minimalis ya, oke, nggak banyak-banyak banget. Jadi ini bisa menghemat ya. Artinya kalian ya 5.000 lah minimal, sampai 10.000 paling tidak kalian punya. Oke, sehingga kayak gini kan, saya bilang kita baca soalnya dulu. Dan kita biasanya memang ya nggak jauh-jauh ya. Misalkan ada Jamestown di sini ya, pasti nggak jauh-jauh dari di teks ini. Jadi, jawaban nggak akan jauh dari Jamestown di sini. Kita lihat kalimat terdekat bunyinya, the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Ini sesuai dengan pilihan C, was the first permanent English colony in America. Jadi jawaban yang benar adalah C. Iya udah diomongin. Sampai di sini, setelah jawaban yang benar kita temukan dan kita yakin dengan jawaban yang kita pilih, kita bisa langsung lanjut ke soal berikutnya untuk menghemat waktu. Sebagai pengetahuan saja, pilihan A salah. Ini tentang Williamsburg, bukan Jamestown. Pilihan B juga salah. Ini tentang Williamsburg. Setelah after di sini seharusnya Jamestown. Dan pilihan D juga salah. Ini juga masih tentang Williamsburg. Selanjutnya contoh untuk unstated details. Pertanyaannya, which of the following is not true about the word gadget? Cara menjawabnya sama dengan stated details. Kita tentukan dulu keyword pertanyaan. Di sini keywordnya not true dan gadget. Not true ini keyword jenis pertanyaan unstated details. Dan keyword yang harus kita cari di teks atau bacaan adalah gadget. Coba kita lihat dalam bacaan. Di sini kata gadget bisa kita temukan di baris ketiga. Nah, biasanya jawaban nggak jauh dari keyword pertanyaan yang kita temukan di teks atau bacaan. Hanya saja perlu kita ingat betul bahwa jawaban yang kita cari kali ini adalah yang not true, yang bertentangan atau tidak benar menurut teks. Pilihan A ini salah, ini sesuai teks. Bisa kita lihat di baris kedua dan ketiga. Pilihan B ini jawaban yang benar karena not true atau bertentangan dengan teks di baris keempat. Di sini tahun 1850-an. Sementara di jawaban at the beginning of the 19th century, awal abad ke-19. Kata beginning seharusnya middle karena 1850-an ini sudah masuk pertengahan abad ke-19. Pilihan C salah. Ini sesuai dengan informasi di baris kelima. Dan pilihan D juga salah. Ini sesuai dengan informasi di baris keempat. Oke, sudah paham ya? Oke. Detail yang kedua, indirect answer. Indirect answer juga ada dua jenis. Pertama, implied questions atau pertanyaan tersirat.
Jadi kita harus menyimpulkan jawaban dari detail informasi yang tersedia. Biasanya menggunakan kata kunci seperti implied, can be inferred, probably happened, dan sejenisnya. Yang kedua, transition questions atau pertanyaan transisi. Biasanya menggunakan kata kunci seperti preceding, following, dan sejenisnya. Untuk transition questions, kalau pertanyaan menggunakan preceding, maka jawaban bisa kita lihat pada kalimat awal paragraf pertama. Tetapi kalau menggunakan following, maka jawaban kita lihat pada kalimat akhir paragraf terakhir. Oke, jadi biasanya untuk transition questions ini atau pertanyaan yang transisi itu ada dua ya, Bang. Ada yang kita diminta untuk memprediksi sebelumnya itu apa. Oke, kalau itu preceding, kalau following itu setelahnya ini bakal bahas apa, paragraf setelahnya bakal bahas apa. Nah, ini biasanya kita lihat di awal dari, kalau preceding maka di bagian awal atau kalimat awal dari paragraf awal. Kalau ini di kalimat terakhir dari paragraf terakhir, kalau following. Ya, kalau misalnya kita nggak nemu ya mungkin 2 kalimat sebelum itu. Oke, karena kenapa? Karena itu istilahnya per paragraf itu harus ada bridging ya teman-teman. Harus nyambung, nggak boleh langsung lompat ke topik lain. Nah itulah untuk membridging biasanya adalah yang menyambungin. Kalau preceding maka kalimat awalnya itu nyambung ke paragraf yang nggak ditulis, yang nggak ada di teks ini. Oke, atau following itu maka kira-kira setelah ini bakal ada paragraf ngomongin atau berbicara tentang topik apa. Nah itu yang menjadi pemandunya adalah kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Mari kita lihat contoh implied question. Pertanyaannya, the French version of Monopoly might possibly include a piece of property entitled bla bla bla. Cara menjawabnya, karena ini termasuk detail questions, maka sama dengan sebelumnya. Kita tentukan dulu keyword pertanyaannya. Di sini keywordnya French version of Monopoly dan possibly include. French version of Monopoly ini keywords yang harus kita cari di teks. Kata inti frase ini ada pada kata version. Dan possibly include ini ciri implied question. Coba kita lihat di teks. Keyword pertanyaan bisa kita temukan di baris kelima. Di sini ada kata version. Jadi kemungkinan clue atau petunjuk jawaban yang benar ada di paragraf kedua. Nggak jauh dari keyword ini. Dan setelah kita baca, pilihan A, B, dan C ini salah. Jawaban yang benar ada di pilihan D. Karena pada baris kelima dan keenam ada clue yang menyebutkan bahwa versi Monopoly ini disesuaikan dengan lokasi dan nama tempat yang sesuai dengan bahasa yang digunakan. Jadi kalau French version, maka properti yang dipakai adalah Menara Eiffel yang lokasinya di Prancis. Pilihan A, B, dan C ini semua di Amerika Serikat. Selanjutnya pertanyaan jenis reference. Pertanyaan jenis reference adalah pertanyaan tentang kata benda apa yang digantikan oleh kata ganti tertentu. Biasanya kata ganti yang sering ditanyakan adalah it, they, dan this. Perlu diingat, it dan this menggantikan kata benda tunggal atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan they menggantikan kata benda jamak. Selain itu, perlu diingat bahwa kata benda terdekat belum tentu jawaban yang benar. Bila kita ragu, tinggal gantikan saja kata ganti yang ditanyakan dengan kata benda yang kita pilih. Kalau logis atau paling masuk akal, maka jawaban kita kemungkinan benar. Contoh soal. Pertanyaannya, benarkah data analis memperoleh penghasilan mulai dari 16.500.000 per bulan? the word they in line 4 refers to bla 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 bla. Cara menjawab pertanyaan jenis reference
Tinggal kita lihat pronoun yang ditanyakan kira-kira menggantikan apa. Kalau ragu, tinggal gantikan pronoun they dalam kalimat they are stung and eaten pada baris keempat dengan pilihan jawaban yang ada. Yang paling logis atau make sense kemungkinan adalah jawaban yang benar. Dalam soal ini, pilihan A dan B salah. Yang benar adalah pilihan C, small fish. Pilihan D juga salah. Oke, kalau tentang reference gampang ya, sudah sering ya. Entah kadang it, kadang they, kadang he, kadang she ya. Tinggal kita merujuknya konteksnya itu apa. Gitu. Biasanya yang terdekat tapi juga konteksnya masuk gitu kan. Ya tidak selalu yang terdekat, kayak tadi kan flower terdekat, tetapi ya bukan konteksnya flower yang dimakan, tapi kan small fish-nya yang dimakan. Kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan tentang vocabulary atau kosakata. Pertanyaan tentang vocabulary biasanya menggunakan keyword seperti meaning, clauses in meaning, dan sejenisnya. Penguasaan kosakata yang kuat jelas akan sangat membantu. Tetapi perlu diingat, pertanyaan terkait vocabulary dalam reading TOEFL biasanya tidak lepas dari konteks penggunaannya. Jadi pastikan kita baca dulu kalimat yang di dalamnya ada kata atau frase yang ditanyakan. Setelah itu, baru kita tentukan makna yang kita anggap paling tepat dari pilihan yang ada. Jika kita mengalami kesulitan karena nggak tahu makna kata atau frase yang ditanyakan, jangan panik. Coba cari petunjuk atau clues baik dari segi struktur, konteks kalimat, sinonim, kontras, maupun contoh-contoh di sekitar kata yang ditanyakan. Coba perhatikan contoh berikut. Pertanyaannya, the phrase at a premium in line 2 is closest in meaning to. Cara menjawab soal ini, kita lihat kalimat utuhnya. Kalau masih belum ketemu jawabannya, lihat kalimat di sekitarnya dan cari sinonim, konteks, kontras, ataupun contoh yang memberikan petunjuk jawaban. Kalau kita lihat di sini, ada kalimat there were probably only around 400 physicians. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan B, not very numerous, tidak begitu banyak. Pilihan A, C, dan D salah. Selanjutnya pertanyaan tentang overall review. Overall review questions adalah pertanyaan review keseluruhan bacaan. Oke teman-teman, tentang yang ini sebenarnya ya, seperti yang tadi ya, at a premium misalkan, nah ini ya, ini hati-hati juga dengan kita memaknai literal. Kadang bukan hanya sinonim yang dimaksud ya, tetapi konteksnya ya. Jadi pahami konteksnya. Nah di sini makanya konteksnya biasanya dibantu dengan frase atau kalimat lain di teks itu. Nah ini kan tadi dibantu dengan apa? Dengan adanya there were probably only around 400 physicians and some 3,000 practitioners. Nah berarti nggak begitu banyak ya konsepnya di sini. Maka not very numerous ini diketahui bukan hanya dari kata at a premium ya, terbatas gitu kan. Ya, tetapi kita ketahui dari pendukung ya, ada informasi pendukung yang ditekan. Terkadang malah pas setelah yang kata yang digantikan itu ada definisinya. Makanya sebelum dan setelahnya kita lihat. Oke, jadi ini yang diminta adalah bukan makna literal, tetapi konteksnya seperti apa. Oke. Selanjutnya pertanyaan tentang overall Terakhir. review. Overall review questions adalah pertanyaan review keseluruhan bacaan. Ada scanning dan tone and purpose. Untuk scanning atau disebut juga where in the passage questions, ini biasanya menggunakan keyword seperti where in the passage, in what line, dan sejenisnya. Di sini kita harus menemukan informasi spesifik dalam pertanyaan yang ada pada baris tertentu dalam bacaan. Selanjutnya pertanyaan jenis tone and purpose.
pertanyaan jenis tone berkaitan dengan emosi atau perasaan penulis. Apakah positif, neutral, negatif, angry, dan sebagainya. Adapun pertanyaan jenis purpose berkaitan dengan tujuan penulis. Seperti mengapa penulis menyatakan informasi, kata, atau kalimat tertentu dalam bacaan. Coba kita lihat sebagian contoh soal untuk masing-masing jenis soal ini. Pertanyaannya, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Cara menjawabnya sama dengan jenis pertanyaan detail. Jadi, kita tentukan keyword pertanyaannya, kemudian kita cari dalam bacaan. Kalau nggak ketemu, cari sinonim atau yang semakna dengan keywords pertanyaan. Jawaban biasanya ada pada baris keyword yang ditemukan dalam bacaan atau tidak jauh dari situ. Keyword pertanyaan ini adalah composition of the meteor. Kalau kita lihat di bacaan, ada pada baris keempat. Ada kata made of yang menunjukkan composition of the meteor. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan B. Pilihan A, C, dan D salah. Contoh berikutnya. Oke, gampang ya. Gampang. Itulah kenapa waktunya hanya 1 menit sebenarnya rata-rata di soal reading. Jebakannya adalah kita kadang overthinking, teksnya banyak langsung putus asa. Nah, ya benar, oke, benar. Dan itu salah karena kenapa? Sebenarnya, nah itu kita pesimis karena nggak tahu triksnya. Makanya kalau kita mau tes TOEFL misalkan, tidak cukup hanya bisa bahasa Inggris, tapi juga harus tahu tips triknya juga. Nah, tips triknya itu membantu kita untuk mempercepat jawab. Kayak gini misalkan, oh ya udah kita cari the word meteor aja gitu kan. Composition of meteor, oh di sini. Ya udah ini paling butuh waktu beberapa detik aja kita sudah bisa jawab. Kayak gitu. Nah, dan good news-nya teman-teman, sebenarnya soal main idea, ya soal main idea kayak awal itu lebih sedikit. Yang membutuhkan kita baca banyak itu lebih sedikit. Yang lebih banyak malah kayak details, overview dan lain-lain. Yang itu porsinya 80%-an. Sehingga memang kalau kalian jawab detailnya aja benar semua, itu udah cukup untuk dapat nilai bagus. The author's purpose in this passage is to bla 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 bla. Cara menjawabnya, kita tentukan dulu main idea dan informasi atau detail yang mendukung main idea tersebut. Kemudian, baru kita tentukan apa kira-kira tujuan penulis. Di sini kalau kita lihat main idea dan detail pendukungnya ada di kalimat awal paragraf. Di sini military awards dianggap symbolic of royalty. Dan pada kalimat berikutnya, dijelaskan ada sentimen yang kuat terhadap military decoration alias royalty. Jadi pilihan yang benar adalah B. Tujuan penulis adalah to demonstrate an effect of America's attitude toward royalty. Pilihan A, C, dan D salah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, memang sejak overview tadi udah mulai oleng ya beberapa. Saya lihat. Oke, but segini aja. Gede lagi ya. Oke, saya kira itu ya untuk terkait dengan reading. Ini juga recorded ya, kalian bisa nanti tonton ulang di Bandpinter atau nanti tonton di saya ya. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nah, ini secara teori sebenarnya tentang reading sudah selesai ya. Ada yang lain juga tentunya tips and trick tentang reading, tetapi dengan ini aja kalian sudah banyak yang bisa dipraktekin. Nah, saran saya kalian inisiatif aja teman-teman. Inisiatif apa? Inisiatif kalian ya cari kayak let's say gini ya. Ini tadi kan kita nonton ini. Kalian wis ini tak kasih semua kuncinya udah. Oke. Misalnya gini.
free, tidak kalian maunya yang free kan ya? Agak. Free online reading exercise. Ya, kalau cuma latihan ya free aja nggak apa-apa. Oke. Jadi kalian bisa cari di sini teman. Oke. Atau kalau mau langsung, oke, langsung aja kasih free online. Oke, TOEFL langsung yang agak tinggi ya. Ini juga ada yang di oke, nah ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung latihan di sini. Oke, nah dijawab dan sebagainya. Paragraf 1. Oke. Nah, nanti ada kalian tinggal ngecek nanti berapa skornya. Oke, get it ya. Baik, saya kira itu untuk pembahasan tentang reading. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya cukupkan dulu ya. Oke, saya close.